is where I want to be. Berlatar belakang komplek perumahan, seorang gadis bernama Sikung atau Skang, tapi panggil saja Sikung, sedang menyapa seorang bernama Rich yang sedang mencuci mobil di depan rumahnya. That looks good. It's like rinse it. The water first. Setelah berbincang sejenak, Sikung ingin pergi dan sesaat juga datang Tuan Oswald yang ia sapa. Namun entah apa sebabnya Tuan Oswald mendatangi Rich dan tanpa basa-basi langsung menghajarnya hingga moncrot. Keesokan harinya Rich digelandang polisi untuk diperiksa karena mendapat laporan dari Tuan Oswald. Kembali ke rumah Oswald di mana anaknya bernama Susan tidak sengaja menemukan alat kontrasepsi yang kemudian ia bawa ke kamar. Tak lama ayah Susan menemukan bungkusnya dan menanyakan ke Susan dengan siapa ia telah berhubungan seks, tapi Susan membantahnya dan bahwa ia berkata tidak mengerti tentang barang tersebut dan apa kegunaannya dan bahkan ia hanya menemukannya di laci. Namun sang ayah kekeh terus menanyakan ke Susan hingga pada akhirnya saat Susan terpojok, Rick Buckley. ya, Susan menjawab Rich dan spontan saja Oswald menghampiri Rich dan menghajarnya sampai bonyok dan hal inilah mengapa di awal film Rich dihajar Oswald. Hi, Mr. Oswald. Keesokan harinya polisi datangi Oswald untuk penyelidikan lebih lanjut. Benarkah tuduhannya kepada Rich bahwa Susan telah diperkosanya? Namun semua itu terbantahkan dengan pemeriksaan dokter. Ternyata Susan saat ini masih perawan, belum pernah melakukan pengecerotan sama sekali dengan siapapun. Maka hal itulah yang kemudian Rich dibebaskan akibat dari tuduhan Oswald tidak terbukti. Had intercourse. Talking about? Your daughter's a virgin, Mr. Oswald. She's... You wouldn't believe what Beralih ke Sikung yang sedang melakukan tes darah sendiri karena ia saat ini ternyata mengidap gula darah yang tinggi. Dan sesaat itu juga Sikung juga bercerita kepada ayahnya bahwa Oswald kemarin telah memukul Rich dengan sangat keras. really hard, Dad. You want me to stay with you till you fall asleep? You want to talk about it? Keesokan paginya seperti biasa, Archie tak lain ayah dari Sikung sedang bersiap untuk berangkat kerja karena ia sekarang berprofesi menjadi seorang pengacara. Di dalam rumah ini juga ada kakak Sikung bernama Jade dan satu perempuan bernama Kasia. I won't forget, I promise. Archie! Yeah. All right. Where do you think you're going? Lie down. No, you're not. We have scrambled egg. Scrambled egg. Setelah itu Jade dan Sikung berdua keluar rumah ke tempat di mana itu tempat rongsokan mobil. Mereka di sana sedang bermain menghabiskan waktu di hari libur sekolah. Dan terlihat di sini Jade nampak menyalakan rokok yang hal itu belum diperbolehkan dengan anak seusianya. Mereka juga menemukan sebuah mobil yang kelihatannya masih bagus. Base. Secret run. Not quick, take my picture. A lair. What? Di lain hari, seorang bernama Mike datang bertamu dan ternyata ia adalah seorang guru yang mengajar di sekolah Sikung. Dan dengan obrolan santai mereka sambil bermain kartu, Mike berbicara tentang hubungannya dengan siswa saat ia sedang melaksanakan pembelajaran di sekolah. No. It's all gonna have to end. Split. Will you still bring us treats and stuff? Is by its nature. You won't be our teacher. You see, the relationship between... What does that mean? Well, it means... Oh, Jed. Mike. By nature as well. Well, it's
Di malam harinya seperti biasa, Sigung mengecek kadar gula darah dengan sebuah alat. Dan di saat itulah Sigung melihat Rich yang sudah dibebaskan itu dari kamarnya. Karena rumah mereka tidak terlalu jauh, hanya 7 langkah dari rumah. Terlihat Archie juga sedang bertamu di rumah Rich, yang terlihat sedang bertemu dengan Dave, ayah dari Rich, membicarakan tentang masalah yang tempo hari di mana Rich dihajar Oswald. Semenjak kejadian itu, Rich saat ini tidak mau keluar kamar, dan ibunya bernama Janet selalu menunggunya di depan pintu berharap anaknya itu akan keluar. Are you trying to talk to him and nothing? He saved you. And your father ran so fast. Di lain hari, Archie mendatangi rumah Oswald dengan niat ingin membicarakan masalah dengan Rich, tapi di sini Archie nampaknya tidak mendapat sambutan dengan baik. Malah ketika ia sedang berbicara, Oswald terlihat tidak begitu memperdulikannya. I was wondering if we could have a little chat. Okay, well, for you and for the girls, you know, and what with things have been tough for you to, right, what I wanted to ask you. Don't mind fucking off. Thanks. Beralih ke Jed dan Sigung yang sedang jalan-jalan, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang bocah yang belum terlalu dikenalnya bernama Dillon yang sedang bersepeda. Tapi sesaat Dillon menabrak pot bunga milik orang lain dan dengan hal itu, si pemilik bunga pun marah akibat ulah dari Dillon dan mereka memutuskan untuk berlari meninggalkan tempat itu. Who do you live with then? My auntie. Sesampainya di rumah, terlihat Rich kembali digelandang polisi untuk dibawa ke kantor, dan di pihak anak-anak Oswald juga ada sedang menyaksikan Rich digelandang. Mereka menyeru dengan cacian dan hinaan. Namun sesaat Kasia memanggil Jed dan Sigung untuk masuk ke rumah. Is Rick gone mental? Shut up and go in. You're really pretty. I don't know. Because I'm ugly. Di lain hari di rumah Sigung terlihat mereka bermain bersama yang Mike juga ada. Mereka memainkan layang-layang kertas. Keesokan harinya Sigung dihampiri Dillon yang mengajaknya untuk bermain. Mereka berdua berjalan menuju ke arah di mana rongsokan mobil di mana tempat yang sebelumnya Jed dan Sigung datangi. Dan di dalam mobil mereka berdua asik mengobrol layaknya seorang yang sudah dewasa. Saat itulah Dillon mengatakan bahwa ia ingin mendapat cipokan dari Sigung. No thanks. Thanks. For a lesbian. Maybe later. Kembali ke rumah di mana terlihat Jed dan Sigung sedang bermain dan bercanda. Di saat itu juga ayah mereka juga ada di rumah. Bersama dengan itu Janet yang nampak masih menunggu Rich keluar dari kamar karena mungkin setelah pulang dari kantor polisi ia mengalami stres, shock atau bahkan takut. Hingga kini ia memutuskan untuk tidak keluar kamar, takut bertemu orang lain termasuk ayah dan ibunya. He got you. And your father ran so... Yeah. Sigung sendiri saat ini yang sudah berangkat sekolah, ia di kelas bertemu dengan Mike karena ia seorang guru dan jadwal mapel hari itu yang mengisi adalah Mike. Mike juga berpesan bahwa di sekolah mereka berdua harus saling hormat karena itu adalah bagian dari tata krama guru dan murid. Dan sebelum pulang Mike juga titip pesan salam ke Kasia sesampainya di rumah. Let's go. Oh. It's Mr. Kiernan in school. Well, in that case, you... Mike! Di ruang ganti sekolah saat Sigung sedang bermain ponsel, ia didatangi preman sebelah yang akan meminta uang sebagai jaminan keamanan. Meski itu hanyalah untuk memperkaya diri. Gadis keriting itu tak lain adalah adik dari Susan, tetangganya sendiri. Tapi sesaat ia tidak mendapat apa yang ia mau, ia lantas pergi meninggalkan Sigung. Go on. I want £2 from each of you. All you got. Get it all out. Get out of the fucking mobile. What list? The list of fucking death, bitch.
broken. Sesampainya di rumah, Sigung meminta ponsel baru ke ayahnya karena ponselnya sudah rusak akibat ulah dari preman kecil di sekolah sebelumnya. Tapi alih-alih mendapat HP baru, ayah Arsi tidak mengabulkannya. Namun Sigung tetap berusaha terus-menerus mencoba merayu ayahnya agar ia segera dibelikan HP baru, dan pada akhirnya Don't care about me. Yeah, he doesn't. Go. That's what he said. tidak mendapat apa yang ia inginkan, Sigung lantas mengajak Dillon untuk menemaninya di tempat mobil rongsokan agar ia sejenak menghilangkan kegalauan karena tidak memegang HP. Namun sesaat mereka kedatangan tamu, itu adalah Susan dan Jed, tak lain kakaknya sendiri yang sedang melakukan adegan sedot pentol. Dan sesaat Sigung lekas pulang, tapi sesampainya di rumah, No, she's not. It's an Oswald. Told ya. I have to go home. dan seperti biasa Sigung mengecek kadar gula darah, tapi hasilnya lebih tinggi dari biasanya dan ia pun langsung mengadu ke ayahnya. Mengetahui hal itu, sejenak Arsi mengajak ngobrol tentang saat dimana Sigung dilahirkan, dimana Sigung masih bayi. Di momen itulah saat ayah Arsi menghadapi kondisi yang sulit. Setelah kelahiran Sigung, ibunya tidak sadarkan diri dan akhirnya tiada. Dan setelah bercerita, Arsi menyuntikkan insulin ke perut Sigung guna menurunkan kadar gulanya. Di hari lain kemudian, Sigung bersama Dillon nampak berdua kembali menyusuri tempat biasa mereka datangi, dan lagi-lagi adegan dewasa terulang. What does that mean? Love triangle. I'm in love with you as well. They call that a ménage à trois. No. Beralih ke sekolah, terlihat di ruang tenis meja, Sigung kembali didatangi preman kecil dengan meminta jatah mingguan sebagai uang keamanan. Tapi saat itu ia tidak memiliki uang sepeser pun. Merasa jengkel tiap minggu selalu ditagih, Sigung akhirnya memberanikan diri dengan mendorong preman kecil itu hingga ia terjatuh. Just you fucking wait. Dumpy little. Tidak menyangka apa yang telah ia lakukan, ia tampak seperti melamun di sekolah saat jam pelajaran berlangsung, yang juga saat itu Mike sedang mengajar. Mungkin ia tidak menyangka Berani telah mendorong preman kecil hingga jatuh. Akibat kejadian itu, sepulang sekolah Sigung diikuti oleh preman kecil sepanjang perjalanan, dan saat di gang kecil dihadang dari depan dan belakang. Preman kecil itu membawa kakaknya untuk balas dendam dengan memukuli Sigung hingga jatuh dan menendangnya. Tapi tak lama, guru Mike pergoki aksi mereka dan lantas memisahkannya. Please. Slut. Please. Hold her. Nah, you're in the room. It's not even. We'll kick her while she's down. No. What are you doing? Pulang diantar Mike, Sigung pun diperiksa Kasia akibat dari lebam di mukanya akibat dipukuli sepulang sekolah. Mike, Put it out and everything's fine. So, jam sandwich. Okay. Really? here, I'll get it. Seperti biasa, Sigung kembali pergi ke tempat di mana ia biasa nongkrong. Tapi alangkah terkejutnya, ia mendapati dia orang yang berada dalam mobil sedang melakukan cocok tanam. Yang ketika Sigung mengintip, itu tak lain adalah Susan dan Jed. Dua orang yang masih belum cukup umur tapi sudah melakukan hubungan terlarang. Kepergok oleh Sigung, mereka segera mengakhiri adegan itu. Setelah berada di rumah, Sigung menanyakan perbuatan macam apa yang Jed lakukan di dalam mobil itu. Apakah ia tidak berpikir hal bodoh itu akan merusak tatanan sosial bagi dirinya sendiri dan keluarganya? Dan jika kalau ayahnya tahu nanti bagaimana? Karena hal itu kelakuan yang belum sepantasnya dilakukan anak-anak. Love. You're in love. Well, And my people would do that. No. she's not. Well, Jeez. what is? I don't know about her.
Beralih ke Mike yang terlihat mukanya bonyok seperti habis ditonjoki yang saat ini sedang melapor di kantor polisi yang ia sebelumnya dihajar oleh Oswald, ayah dari Susan, lagi-lagi karena Susan melapor ke ayahnya bahwa Mike telah menodainya dan itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Karena laporan Susan itulah Mike dihajar Oswald hingga bonyok saat sedang mengajar, dan salah satu pengacara juga berkata bahwa Susan katanya hamil dengan Mike dan Mike dituduh selingkuh. Ini adalah kebohongan yang tidak masuk akal. Oswald. Attacking another child. Where? Because I don't know Susan. It was Susan. What? Dan atas laporan Mike, kini Oswald pun akhirnya ditangkap polisi akibat dari tindakannya yang seenaknya menghajar orang hanya karena laporan tidak benar. No parties! Beralih di rumah Archie yang saat ini sedang berkumpul terkait masalah yang sedang terjadi, bahwa Susan sedang hamil dan saat ini akan dilakukan tes DNA untuk memastikan apakah itu anak Mike atau bukan. Dan jelas saja ini bukan anak Mike, karena si Kung tahu Susan telah berhubungan dengan Jed, tak lain adalah kakaknya, tapi Archie belum mengetahuinya. Mendengar hal itu, Jed yang juga ada di sana sedikit risau. It doesn't matter, Skunk. In this kind of situation, they have to be absolute. Why not? Because they're boys. My children. So he's not coming. And until they are, they just can't allow. Selepas itu, si Kung telah bertemu dengan Dillon, yang saat itu Dillon mengatakan bahwa ia akan pergi jauh dan tak akan bertemu lagi dengan si Kung. Mendengar hal itu, si Kung nampak kecewa karena ia tidak diberitahu sebelumnya. Bahkan hal ini sangat mendadak dan saat itu juga si Kung pergi meninggalkan Dillon. Because my aunt says I have to go to Birmingham, Skunk. To remember me, boy. Why should I? Oh. When'd you go? Of course I hate you. Di tempat rumah Oswald berada saat ini sedang dipenjara, malahan anak-anaknya sedang melakukan pesta meriah, mengundang teman-temannya dikala ayahnya ditahan. Tapi tak lama bel rumah berbunyi dan Susan pun lantas membukakan pintu. Dan ya, datang tak lain adalah Jed yang mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun semua itu tidak begitu ditanggapi oleh Susan karena saat ini ia sedang mengadakan pesta. Can I ask you something? What? I just wanted you to know the ability for it. You and me, we could get of the baby. I just. Yeah. We're having. Di tempat lain, Duff saat ini sedang membawa Rich pulang dari rumah sakit jiwa karena ia beberapa hari dirawat di sana akibat depresi karena kasus sebelumnya. Dan di waktu bersamaan saat pesta berlangsung, mereka dikejutkan Susan yang pendarahan hebat dan pingsan sesaat. Mereka pun menelepon ambulan mencari bantuan dan saat itulah Rich juga telah sampai di rumah. Yang kebetulan saat Susan dievakuasi, Rich melihat itu dan ibunya Rich langsung mengajaknya masuk dan disambut dengan kue ultah. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Oh, just don't pay any attention. Right, let's go in. Let's go in. Any interest? Come on. Ya, Duff sepulang dari belanja saat masuk rumah terkejut melihat istrinya sudah tergeletak. Entah apa yang terjadi. Dan Rich juga terlihat sedang makan kue, sedang berdiri tidak jauh darinya. Lantas Duff menanyakan apa yang telah dilakukan Rich ke ibunya. Namun di saat Duff ingin menelepon seseorang meminta bantuan, apa yang terjadi? Rick? What did you do? What did you do? Archie yang berada di rumah sedang mencari si Kung yang sedang tidak ada di tempat. Jed pun mengatakan bahwa ia tahu di mana. Dia lantas mengajak ayahnya menuju tempat di mana biasa si Kung berada, tapi tak didapati. Karena sebelumnya si Kung melihat Rich dari kamar dan memutuskan untuk pergi menemuinya dan sampai kini tidak keluar lagi. Terlihat Archie melapor ke polisi guna mencari si Kung. Me. Apologize to Skunk for all the embarrassing shit. Di lain tempat, Oswald diberitahu bahwa Susan kini sedang dirawat di rumah sakit akibat pendarahan hebat yang dialaminya.
Pagi harinya Oswald kembali ke rumah setelah dibebaskan dan sebelumnya dari rumah sakit. Di saat itulah Duff keluar dari rumah sempoyongan penuh darah. Melihat hal itu, Duff mencoba untuk masuk ke dalam guna mengetahui apa yang telah terjadi. Namun sesampainya di kamar Rich, ia mendapati Rich sudah tewas bunuh diri dan di sampingnya ada Sikung yang sedang sekarat tidak sadarkan diri. Seketika ia langsung memanggil Arsi, ayahnya, dengan berteriak. It's in Yeah, shall I get an ambulance, please? No, some people have been stabbed as well. Please! Why? I don't fucking know! Singkat cerita, Sikungnya sudah dibawa ke rumah sakit dan dirawat dan ditunggu oleh ayahnya. Arsi yang juga berada di sampingnya berharap agar anaknya itu cepat sadar dari komanya, agar mereka bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ready? Come back. Just come. You're my girl. Di dalam alam bawah sadarnya, Sikung dalam kondisi koma terlihat berada di sebuah tempat di mana banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul. Juga terlihat Rich yang ia berkata ingin mengajaknya pergi dari sana. Namun di waktu yang sama ayahnya, Arsi, juga mengajaknya pulang. Dan saat itulah Sikung sadar dari alam bawah sadarnya dan kembali ke pelukan ayahnya. She's here. I'll be back in a minute. Why won't you say goodbye? Dan film pun selesai.